Halo, jangan lupa like dan subscribe ya. Ketemu lagi dengan saya Afahlul Nur Faizin di channel Sosiologi dan Antropologi, memanusiakan manusia dan membudayakan budaya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Fahlul. Anak-anak sekarang sudah kelas 3 ya. Jadi Bapak ucapkan selamat karena sudah memasuki jenjang terakhir di SMA atau di aliyah ini. Nah, langsung saja kita hari ini akan pembelajaran sosiologi, di mana dalam pembelajaran sosio ini kita materi pertama yang harus dipelajari di kelas 3 adalah tentang perubahan sosial. Oke ya. Nah, nanti aspek yang akan kita pelajari pada hari ini ada 4 indikatornya. Nanti akan ada yang pertama kita bahas itu adalah definisi konsep dari perubahan sosial, kemudian akan dilanjutkan dengan faktor penyebab dari perubahan sosial, lanjutkan lagi dengan faktor penghambat dan pendorong, dan yang terakhir adalah teori-teori yang dibahas atau yang kemudian membahas tentang perubahan sosial. Oke, berikutnya kita awali dari definisi konsep perubahan sosial. Salah satu tokoh sosiologi Indonesia yang bernama Selo Sumarjan menyatakan bahwa yang dinamakan dengan perubahan sosial itu disebut dengan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Di dalamnya suatu masyarakat mempengaruhi sistem sosial termasuk nilai, sikap, atau perilaku di dalam atau di antara kelompok-kelompok sosial. Sehingga menurut Selo Sumarjan, ketika suatu lembaga sosial di dalam masyarakat itu mengalami perubahan, yang mana di dalamnya itu ada sistem nilai, sistem sikap, atau perilaku, maka itulah yang disebut dengan perubahan sosial. Sebagai contoh misalkan keluarga itu bisa disebut dengan salah satu lembaga atau kelompok sosial terkecil di masyarakat. Ketika keluarga mengalami perubahan sistemnya, yang di dalamnya ada nilai-nilai yang terkandung sehingga mempengaruhi sikap di dalam anggota keluarga tersebut, maka menurut Selo Sumarjan itu yang disebut dengan perubahan sosial. Ini contoh terkecil adalah keluarga. Contoh terbesar lembaga-lembaga kemasyarakatan banyak. Nanti kita bisa analisis tersendiri. Ketika kemudian lembaga-lembaga kemasyarakatan itu mengalami perubahan, maka struktur di dalamnya atau kemudian sistem-sistem aturan norma di dalamnya pasti akan mengalami perubahan. Itu yang disebut dengan perubahan sosial menurut Selo Sumarjan. Kemudian salah satu tokoh sosiologi juga bernama Giorgio Ritzer ini menyatakan bahwa perubahan sosial itu mengacu pada variasi hubungan antara individu, kelompok, organisasi, atau kultur, dan bahkan masyarakat pada waktu tertentu. Nah, ini unit analisisnya adalah pada pola interaksi dari individu atau kemudian kelompok, organisasi, atau kultur, atau kemudian di dalam masyarakat itu sendiri secara luas. Ketika pola hubungan, pola interaksinya mengalami kecenderungan untuk berubah, maka itu yang disebut dengan perubahan sosial. Contoh kalau misalkan dulu yang namanya pola interaksi itu selalu menggunakan pola interaksi primer, ketemu langsung dengan orangnya. Ya kan, kita kalau dulu ingin bermain dengan teman kita itu kan kita harus datang ke rumahnya dulu untuk mengajak gitu ya. Nah, hari ini sudah mengalami perubahan, di mana pola interaksi itu kebanyakan dengan menggunakan pola interaksi sekunder. Ya, itu medianya adalah handphone gitu ya. Ketika kita mau mengajak teman kita untuk main, kita nggak perlu datang ke rumahnya, kita tinggal
nge-WA gitu ya, nelpon ke teman kita melalui media HP. Nah, itu kita udah bisa berkomunikasi. Jadi ini yang disebut dengan perubahan sosial menurut George Richter. Paham ya anak-anak? Nanti selebihnya anak-anak bisa mendefinisikan sendiri apa itu yang disebut dengan perubahan sosial menurut hasil baca anak-anak di buku tulisnya masing-masing. Oke. Berikutnya kita akan pindah tentang karakteristik atau ciri dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, perubahan sosial itu mempunyai ciri-ciri. Ini yang Pak Faul tampilkan ada 4 ya. Satu, perubahan itu terjadi di setiap masyarakat, walaupun laju perubahannya sangat bervariasi. Jadi perubahan sosial itu tidak bisa kita hindari, dan sesuatu yang pasti ada. Kenapa? Karena manusia itu adalah makhluk yang dinamis. Makhluk kadang yang punya sifat tidak mudah puas. Makhluk yang punya sifat ingin selalu menjadi lebih baik. Dan banyak hal yang menjadikan kemudian perubahan sosial itu tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus siap. Nah, perbedaannya adalah ada perubahan sosial itu yang datangnya bisa cepat, nanti ada bentuknya itu namanya revolusi, ada yang lambat, namanya evolusi. Nah, laju perubahannya yang sangat bervariasi, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua ya, perubahan sosial seringkali berkembang ke arah yang sulit dikontrol, gitu ya. Nah, terkadang perubahan sosial itu ada yang bentuknya tidak dikehendaki, sehingga perubahan sosial itu sulit untuk dikontrol. Karena faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu bervariasi atau heterogen gitu ya. Kalau faktornya itu misalkan faktor pengaruh budaya asing. Generasi muda ini, kita itu generasi yang sangat mudah melakukan kegiatan imitasi atau meniru. Medianya misalkan media seperti halnya saat ini itu media yang paling populer adalah media massa atau kemudian internet dan lain sebagainya, sehingga kontrol untuk kemudian mengarahkan perubahan ini menjadi lebih baik itu kadang sulit. Hal-hal yang buruk pun akhirnya tertiru. Ini filternya sangat sulit kontrolnya, sehingga itu menjadi karakteristik juga bahwa perubahan sosial seringkali, jadi yang disebut dengan seringkali itu tidak 100%, sebagian itu sulit dikontrol. Yang ketiga, perubahan sosial seringkali lagi ini melahirkan kontroversi, terutama karena memperoleh variasi pemahaman yang saling bertentangan. Perubahan sosial itu kadang sifatnya pro kontra gitu ya. Pro kontra itu ada perubahan yang diterima oleh segolongan orang dan kemudian ditolak, sehingga menimbulkan kontroversi pro kontra. Misalkan ada perubahan sosial tentang suatu hal yang baru, pasti akan ada pihak, misalnya pihak yang generasi milenial itu menerima itu ya, karena menurut generasi milenial itu adalah hal yang modernisasi dan lain sebagainya. Tetapi bagi generasi tua gitu ya, mereka melihat dari segi dampaknya, dampak negatifnya, sehingga merasa bahwa modernisasi ini berbahaya bagi keberadaan adat dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan ciri ketiga dari perubahan sosial yang disebut dengan melahirkan kontroversi. Ini juga kadangkala melahirkan kontroversi, ya, tidak 100%. Berikutnya yang keempat ini, bahwa perubahan sosial bisa jadi menguntungkan pihak tertentu, tetapi dalam waktu yang bersamaan justru merugikan pihak tertentu. Nah, kembali mirip dengan yang ketiga, perubahan sosial itu terkadang juga tidak selamanya membawa dampak positif terhadap masyarakat secara umum. Pasti akan ada yang mengalami dampak negatifnya. Ini yang disebut dengan menguntungkan pihak tertentu dan juga
akan juga merugikan pihak tertentu dari golongan masyarakat yang heterogen tersebut. Ini ciri yang keempat. Paham ya? Kita lanjut ke yang ketiga ini. Subbab yang ketiga adalah faktor penyebab dari perubahan sosial itu sendiri. Nah, faktor penyebabnya ini akan dibagi jadi dua, yaitu internal dan eksternal ya. Internal itu dari dalam, eksternal dari luar. Sekarang kita masuk ke faktor internal. Ada 4 di sini. Yang pertama, faktor internal dari dalam yang mempengaruhi perubahan sosial itu satu, bertambah dan berkurangnya penduduk. Logikanya begini, ketika di dalam suatu masyarakat itu jumlah penduduk bertambah atau berkurang, bertambah dulu ya. Kalau jumlah penduduk bertambah, otomatis kebutuhan di dalam masyarakat tersebut juga akan bertambah. Sehingga butuh perubahan tentang fasilitas-fasilitas yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, hingga adanya pertambahan dan berkurangnya penduduk ini akan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Logikanya seperti itu. Paham ya? Yang kedua, penemuan baru. Ini nanti penemuan baru dibagi jadi 3 ya. Tolong ditulis karena di slide tidak Bapak Lul cantumkan. Yang pertama ada discovery. Yang kedua nanti akan ada istilah invention. Yang ketiga adalah inovasi. Apa itu? Discovery itu penemuan baru yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya gitu ya. Jadi penemuan ini tidak hanya berupa konkret benda yang nyata seperti teknologi, tetapi juga pengetahuan bisa. Seperti dulu misalkan Graham Bell ya menemukan alat komunikasi seluler, telepon gitu ya. Graham Bell, bener nggak ya itu ya? Nah, ketika kemudian Graham Bell menemukan alat telepon itu belum ada sebelumnya, sehingga itu yang disebut dengan discovery. Yang kedua, apakah kemudian penemuan baru tersebut, telepon tersebut sudah diterima oleh masyarakat, sudah diakui, bahkan dipakai? Jawabannya adalah belum. Ketika kemudian kondisi di mana telepon tersebut diterima, diakui, bahkan dipakai oleh masyarakat, itu yang disebut dengan istilah invention dari penemuan baru tersebut. Yang terakhir, apakah kemudian handphone tersebut sudah sempurna seperti layaknya sekarang, sudah Android, sudah bisa dibuat game, sudah warna-warni gitu ya? Belum. Waktu itu ya yang namanya pertama itu yang pakai telepon yang kayak gini tuh ya, ceklek gitu ya. Kemudian disempurnakan lagi dengan handphone yang kemudian bisa dibawa kemana-mana. Apakah itu sudah sempurna? Belum, karena itu masih hitam putih itu waktu zamannya Pak Wal itu saya sekolah. Jadi disempurnakan lagi menjadi handphone yang seperti layaknya sekarang. Sudah ada internet, sudah Android dan lain sebagainya. Nah, proses penyempurnaan itu dinamakan apa? Itu dinamakan dengan inovasi. Nah, yang jelas, penemuan baru ini menjadi faktor internal kedua adanya perubahan sosial. Berikutnya adalah pertentangan masyarakat atau konflik. Konflik itu bisa menjadi faktor perubahan sosial karena dengan adanya konflik, masyarakat akan mengalami kecenderungan untuk yaitu tadi mencari solusi dan akhirnya mencari titik temu untuk tidak berkonflik. Itu yang disebut dengan perubahan sosial. Kadang saya membayangkan bahwa seperti halnya konflik sosial antara buruh dengan pemilik perusahaan itu sebagai contoh perubahan sosial juga. Kenapa? Karena di situ adanya banyak tuntutan dari kaum buruh terhadap gaji misalkan. Nah, ini kan perubahan gitu ya. Itu contohnya. Yang keempat
adalah terjadinya pemberontakan atau revolusi. Ini banyak sekali juga fenomena pemberontakan atau revolusi yang menjadikan suatu sistem di dalam negara menjadi berubah. Seperti halnya dulu ada reformasi gitu ya. Reformasi ini bisa dijadikan salah satu contoh adanya faktor internal perubahan sosial yang ada di Indonesia, sehingga orde baru ya berubah menjadi reformasi gitu ya. Berikutnya faktor eksternal tidak banyak, 3. Yang pertama lingkungan fisik. Faktor internal berarti di luar jangkauan manusia tidak bisa mengendalikan. Ada faktor di luarnya. Yang pertama lingkungan fisik, bisa diartikan dengan bencana. Jadi kalau bencana itu benar-benar bisa menjadi faktor eksternal perubahan sosial. Seperti contoh misalkan dulu ada tsunami di Aceh, kemarin ini di daerah kita di Malang ada gempa gitu ya, itu benar-benar bisa mempengaruhi perubahan sosial, bangunan-bangunan fisik roboh dan lain sebagainya. Yang kedua peperangan jelas tidak bisa dikendalikan karena perbedaan peperangan dengan konflik yang tadi itu. Kalau konflik itu dalam satu kelompok in group, benar. Tapi kalau peperangan ini ada lawan secara out group gitu ya. Di kelas 11 kan udah belajar ini konflik, pasti udah kenal ini in group dan out group. Jadi kalau peperangan itu ada musuh dari luar yang out group gitu ya. Nah ini benar menjadi faktor kedua eksternal perubahan sosial. Yang ketiga ada pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah ini pengaruh budaya asing, seperti halnya era zaman sekarang, westernisasi kebarat-baratan ini menjadi faktor juga. Contoh juga pengaruh budaya asing atau budaya masyarakat lain yang mempengaruhi secara eksternal di Indonesia. Dulu juga ada ya pengaruh masyarakat asing seperti penjajahan, itu juga budayaan juga dibawa oleh para penjajah. Oke, faktor perubahan sosial ada 2, sudah paham ya? Saya kira nanti kalau ada kesulitan bisa tanya di kolom pertanyaan. Berikutnya ada faktor pendorong perubahan sosial. Nah, ini ada 7. Yang pertama ada kontak dengan budaya lain. Nah, ini tadi ada masuk dalam faktor eksternal. Sistem pendidikan yang maju, sikap menghargai karya orang lain, keinginan memperbaiki kualitas hidup karena tidak puas dengan kondisi yang saat ini. Heterogenitas keberagaman masyarakat itu menjadi faktor pendorong juga. Sikap terbuka, open stratification, nanti kalau di kelas 11 sudah belajar stratifikasi dan diferensiasi. Nah, stratifikasi yang bersifat terbuka itu jelas akan kemudian mendorong adanya perubahan sosial. Orientasi masa depan, jadi orang yang punya cita-cita, punya angan-angan tentang masa depan itu penting, karena itulah yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Nanti silakan hayati lagi, dicermati lagi dari 7 ini, dinalar lagi. Kalau misalkan tidak paham bisa ditanyakan. Saya kira sudah jelas ini beberapa faktor ini sangat mendorong perubahan sosial. Nah, ini faktor yang menghambat. Adat yang sulit berubah, adat yang kolot menjadi faktor penghambat. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, introvert gitu ya. Terlambat dalam perkembangan iptek, cultural lag, tertinggalan budaya. Vested interest, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Jadi kalau ada orang yang punya kepentingan, yang merasa sudah nyaman dengan kondisinya, posisinya, maka dia tidak mau berubah. Kemudian rasa takut terjadinya integrasi. Rasa takut kalau kemudian berubah, terjadi sebuah perpecahan. Kalau yang pertama adat ini seperti contoh yang itu, ada orang ngomong nilai bahwa hidup pada akhirnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Adanya pemikiran-pemikiran seperti itu, itu sangat menghambat adanya perubahan sosial. Oke. Berikutnya ini ada beberapa teori anak-anak yang kemudian
harus anak-anak pahami juga dalam memahami perubahan sosial. Pertama ada teori siklus, kedua perkembangan, ketiga gerakan sosial, keempat modernisasi. Nah, oke ya. Nanti sepertinya dalam pembelajaran ini beberapa teori saja yang harus kita pelajari. Tidak sesuai dengan ini tidak apa-apa, sesuai dengan buku juga tidak apa-apa. Karena yang paling sering muncul di soal itu yang mana gitu ya. Tapi kalau anak-anak ingin belajar lebih lanjut, nah bisa kemudian nanti mencari di buku atau searching di internet. Nah, pertama ini yang paling sering muncul adalah teori siklus. Teori siklus itu melihat perubahan sosial sebagai sesuatu yang berulang-ulang seperti siklus spiral gini ya. Ini ada primitif, tradisional, modern yang diputar. Jadi orang itu kan diawali dari kehidupan yang primitif, dia ingin merubah kehidupannya ke tradisional, udah tradisional ingin ke modern. Kemudian dia yang namanya manusia itu punya titik yang namanya titik jenuh, titik bosan. Ini sudah modern, dia turun lagi ke tradisional, ke primitif. Kok aneh Pak? Percaya nggak percaya, itulah yang kemudian ada di dalam kehidupan. Jadi kalau dulu orang itu, kalau kita ini masih di tahap tradisional ya, kita ingin ke modern gitu ya, modern. Kalau dulu orang itu primitif, orang-orang desa, orang-orang di kampung itu kan, misalkan orang-orang pedalaman ini primitif itu ingin merubah hidupnya ke tradisional karena merasa bahwa dengan hidup tradisional kehidupannya lebih aman, lebih mudah gitu ya. Kemudian orang-orang tradisional seperti kita ingin ke arah modern karena melihat bagaimana teknologi di kota-kota besar, kota-kota metropolitan luar biasa. Nah, sedangkan di kota-kota besar, di kota metropolitan Jakarta, Surabaya itu, karena mereka udah bosen gitu ya, dengan kehidupannya yang boring, yang macet dan sebagainya, yang serba sulit sekali untuk menemukan kesejukan gitu ya. Sehingga kadang mereka akhirnya misalkan membuat kafe bambu, yang kafe dibuat seolah-olah seperti di desa ya, kemudian di dalam rumahnya dikasih taman-taman selayaknya di kampung gitu, ada aliran sungainya, ada jalan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa fenomena boringnya kehidupan manusia itu di kota itu sudah ada, sehingga mereka ingin ke arah tradisional bahkan primitif lagi. Itu yang disebut dengan siklus. Berikutnya ada perkembangan atau teori evolusi. Ya, ini kayak ini. Gambarnya sama, primitif, tradisional, modern. Ya. Arahnya seperti ini. Jadi dia tidak akan kembali. Kayak seperti contohnya HP gitu ya. HP nggak akan malah orang kembali lagi ke HP jadul gitu. Apalagi HP telepon yang cekrek, apalagi warnet. Wartel gitu ya, warung Telkom. Nggak mungkin. Orang pasti akan ingin yang lebih modern. HP itu urus itu. Kendaraan juga seperti itu. Ini namanya teori perkembangan atau evolusi. Ingin terus melaju ke arah yang lebih baik. Karena teori ini percaya bahwa perubahan dapat diarahkan ke titik tujuan tertentu seperti perubahan dari masalah tradisional ke masalah modern yang lebih kompleks. Berikutnya ada teori perkembangan. Nah, ini itu tadi penjelasannya. Berikutnya ada teori modernisasi. Teori modernisasi ini melihat bahwa perubahan negara-negara terbelakang akan mengikuti jalan yang sama dengan negara industri di barat. Ini, makanya Immanuel Wallerstein itu teorinya ada bulatan. Nah, negara itu bagi jadi 3. Negara inti, negara semi periferis, negara periferi. Nah, negara periferi yang akan terus menginginkan berubah menjadi negara semi periferi, negara inti gitu ya. Negara berkembang terus ingin menjadi negara maju. Ada teori konflik. Teori ini percaya bahwa perubahan dapat terjadi akibat adanya suatu pertentangan antar kelas atau konflik sosial. Seperti itu ya. Demonstrasi contohnya. Gerakan demonstrasi itu gerakan perubahan sosial akibat konflik antara buruh dan pengusaha. Konflik antar kelas. Di mana kaum buruh berharap adanya perubahan nasib mereka. Nih, tentunya. Ada slogannya itu ya.
biarlah cintaku yang kandas, asalkan jangan keadilan yang kau tindas. Jika bukan untuk keadilan, lebih baik aku rebahan, gitu ya. Waras nggak? Nah, mau ciptakan lapangan kerja, kok mau bunuh yang sedang bekerja, ya gitu. Terakhir ada teori fungsional ini. Teori fungsional itu mengatakan bahwa teori ini percaya perubahan dapat mengacaukan keseimbangan masyarakat karena struktur sosialnya tidak lagi berfungsi maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh, perkembangan teknologi harus benar-benar didukung dengan kemampuan peralatan teknologi yang canggih. Jika tidak, maka kondisinya adalah cultural lag atau ketertinggalan budaya. Nah, tetapi ketika perkembangan teknologi itu sudah terjadi, ini jelas akan mengancam keseimbangan sistem. Misalkan di dalam dunia industri, yaitu ada tenaga kerja yang dulunya adalah tenaga manusia. Ketika kemudian teknologi sudah canggih-canggih, maka industri akan beralih menjadi tenaga mesin. Nah, ini akan mengorbankan tenaga manusia. Perubahan ini disebut dengan secara fungsional, fungsinya mengalami pergantian. Nah, kadang teori fungsional juga diartikan sebagai ini, sebuah sistem di dalam masyarakat. Ketika satu sistem terpotong, maka akan mempengaruhi sistem-sistem lain mengalami perubahan. Gitu. Saya kira itu anak-anak materinya, mulai dari definisi, ciri, faktor penyebab, bahkan terakhir ada faktor pendorong dan penghambat, dan terakhir ada teori. Maka seyogianya anak-anak diakhiri dengan adanya sebuah review untuk mendalami materi. Ada 5 soal, ini anak-anak silakan dibaca sendiri soalnya, kemudian nanti dikerjakan di buku tulisnya. Oke, ya. Tidak perlu bacakan, nanti bisa di skip gitu ya di videonya. Saya kira itu Pak Falul kira itu. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk materi hari ini tentang perubahan sosial. Jangan lupa belajar terus, soalnya ini dikerjakan. Pak Falul tutup dengan Al-Fatihah Masjid dan Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.